Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di hari yang kelima di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, kita insya Allah akan melanjutkan bacaan kitab Durar Ramadaniyah pada Al-Majlis Ar-Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlis Ar-Rabi' Mufattirat As-Sha'im Ats-Tsani. Kita akan membahas tentang pembatal-pembatal bagi orang yang berpuasa, dan ini adalah bagian yang kedua setelah sebelumnya kita membahas pada pertemuan yang kemarin, yaitu makan, minum dengan sengaja dan juga berjima secara sengaja. Dan perinciannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita bacakan sekarang pertemuan yang keempat ini, yaitu pembatal-pembatal orang yang puasa bagian yang kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fahadihi majmu'atun ukhra minal masaili wal ahkam al-muta'alliqati bimufattiratis shaimi istikmalan lima taqaddama fil majlisis sabiq. Setelah beliau di sini memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Amma ba'du, fahadhihi majmu'atun ukhra. Kata beliau di sini, ini adalah pembahasan kumpulan yang lain minal masaili wal ahkam al-muta'alliqati bi mufattirat as-shaim. Berisikan tentang al-masail, yaitu permasalahan-permasalahan, wal ahkam, dan juga tentang hukum-hukum al-muta'alliqah yang terkait dengan mufattirat as-shaim, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan orang yang berpuasa. Istikmalan lima taqaddama fil majlisis sabiq, sebagai bentuk yaitu menyempurnakan apa yang telah lalu dari majelis sebelumnya. Faminal mufattirat, di antara pembatal-pembatal puasa, al-haid wan nifas, yaitu haid dan nifas. Faman hadat aw nafisat athna'a nahari ramadana faqad fasada shaumuha wa yalzamuha qada'uhu wa la yalzamuha imsaku baqi al-yaumi. Di antara pembatal puasa adalah haid dan nifas. Maka siapa saja ya wanita yang haid dan nifas di tengah siang hari di bulan Ramadan, maka dia telah batal puasanya. Kemudian apalagi konsekuensinya selain batal puasanya? Dan konsekuensinya adalah qada'uhu, dia mesti mengqada puasa yang ia batal itu di hari lainnya di luar Ramadan. Kemudian di antara konsekuensinya adalah wala yalzamuha imsaku baqi al-yaum, dan tidak wajib yaitu untuk menahan diri tidak makan dan tidak minum di sisa hari seterusnya. Jadi kalau misalkan seorang wanita haid di jam 2 siang, ya, maka konsekuensi pertama batal puasanya. Kemudian konsekuensi yang kedua, ketika dia batal puasanya, maka dia wajib mengganti puasanya di hari yang lainnya. Wala yalzamuha imsak. Yang ketiga, ya dia tidak wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Jadi kalau dia misalkan mau makan di jam 4 sore misalkan, ya, itu boleh saja. Ya, boleh saja. Atau dia mau minum setelah dia haid, ya boleh saja. Taib. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukankah kalau wanita itu ya dia haid, lam tusalli wa lam tasum, ya ia tidak sholat dan tidak puasa. Ini syahid bahwasanya wanita yang haid itu tidak puasa. Ya konsekuensinya dia boleh untuk apa? Untuk makan dan minum, ya. Wa rawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha lamma su'ilat ma balul haidi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata qalat kana yusibuna dhalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah. Kemudian hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Lamma su'ilat, tatkala Aisyah ditanya, ya, dan ini sabab pertanyaan ini adalah ketika datang kepadanya wanita, ya, seorang wanita dari daerah Haruriyah, ya, Harura, yaitu pengikut dari akidah Khawarij, ya. Ditanya, ya, mabarul haidi taqdis shauma wa la taqdis shalah. Ya, mengapa wanita haid itu mengqadha saum tetapi tidak mengqadha shalah, ya. Qalat, maka Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang demikian itu terjadi pada kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wanita haid. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita untuk mengqadha puasanya tetapi tidak mengqadha shalah. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'i as-shalah. Dan kita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, diperintahkan untuk mengqadha as-shaum, mengqadha puasa, tetapi tidak mengqadha as-shalah. Ya. Kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Wa amma bin nisbati, naam. Wa amma bin nisbati lima yata'allaqu bi dhahabi al-aqli athna as-shaum bi ighma'in aw naumin. Kita akan masuk pembahasan lain tentang, yaitu apa? Yaitu hilangnya akal di tengah-tengah puasa. Orang yang berpuasa hilang akalnya. Kata beliau di sini ada dua catatan hilangnya akal, yaitu igma, pingsan, atau naum, atau tidur. Maka bagaimana perinciannya? Kita bacakan. Faman nawa as-sawma fi yaumin min ramadana thumma usiba bi igma'in wastau'aba al-igma'u jami'an nahar aw ughmiya alayhi qabla al-fajri wa lam yufiq illa ba'da ghurubi asy-syamsi fala yasihhu shaumuhu wa alayhi qada'u hadzal yawm wa dzalika li anna as-sawma imsakun 'anil mufattirati ma'an niyyah wal mughma alayhi faqada al-imsaka al-mudhafu ilaihi an-niyyah. Baik, yang pertama adalah orang yang niat puasa, ya, fi yaumin min Ramadan, di salah satu hari di bulan Ramadan, tsumma usiba bi ighma, kemudian dia pingsan. Dan pingsannya ini adalah jami'an nahar, seluruh siang hari. Artinya apa? Dia terjadi pingsan dari sebelum terbitnya fajar sampai setelah terbenamnya matahari. Ya. Jadi dia pingsan sebelum fajar dan dia sadar, ya, yaitu apa? Setelah terbenamnya matahari. Maka yang seperti ini fala yasihhu shaumuhu, tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya, ya. Wa alaihi qada'u hadzal yaum. Ketika puasanya tidak sah, maka, ya, dia harus mengqadha hari itu yang dia tidak berpuasa.
Apa alasannya? Wadzalika li'anna shauma imsakun 'anil mufattirat ma'an niyyah. Karena puasa itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatal disertai dengan niat. Wal mughma alaihi, dan adapun orang yang pingsan, ya, faqada al imsaka, maka dia hilang ya imsaknya. Dia tidak menahan diri. Ya, karena dia tidak berbuat apa-apa, jadi tidak menahan diri. Ya, meskipun di awal di malam dia niat, tapi karena dia pingsannya dari sebelum terbitnya fajar dan sadarnya setelah terbenamnya matahari, maka yang seperti ini tidak dianggap orang berpuasa. Wadalilu ala wujubil qada alaihi, adapun dalil akan wajibnya dia mesti mengqada, mengganti hari itu di hari yang lainnya di luar Ramadan, yaitu umumu qaulillahi ta'ala, umumnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit dan juga dalam keadaan bepergian, maka hendaklah dia menggantinya pada hari yang lain. Baik, pembahasan berikutnya, wa idza ughmiya alaihi, kalau dia pingsan, tsumma afaqa juz'an minan nahar, kemudian dia sadar dan masih ada sisa siang hari di Ramadan. Walau li lahdhah, meskipun sebentar saja. Ya, misalkan sekarang maghrib jam 6 lewat 10 misalkan. Ya. Dan dia sadar setengah 6 misalkan. Fasiyamuhu sahih, maka puasanya sah. Puasanya apa? Puasanya sah wala qada'a alaihi, dan dia tidak mengqada. Wadzalika li'anna as-shauma, apa alasannya? Karena puasa itu adalah imsakun 'anil mufattirati ma'an niyyah. Ya, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal disertai dengan niat. Wa madama annahu qad afaqa juz'an minan nahar faqad wujidat minhu an-niyyah. Kama law nama baqiya yaumihi. Dan kenapa tadi sah? Dianggapnya dia sah. Ya, orang yang dia madama annahu qad afaqa. Kalau selagi dia sadar, ya, meskipun bagian dari siangnya itu sebentar tadi, setengah jam, 1 jam, tapi dia sadar, ya, maka telah didapati yaitu niat, ya, telah didapati baginya niat. Kama lau nama baqiyata yaumihi. Ya, sebagaimana misalkan tadi dia misalkan sadar jam 12, ya. Sadar, kemudian dia tidur setelah itu. Setengah jam atau 1 jam dia sadar, setelah itu dia tidur lagi. Ya, sampai berbuka, maka puasanya juga sah. Kenapa? Karena dia mengalami kesadaran tadi, gitu ya. Wa kadzalika man zala aqluhu, begitu juga orang yang hilang akalnya, wa faqada wa'yahu, ya, dan juga ya kehilangan kesadaran, bisa babit takdir bil banji fa hukmuhu hukmu al igma, ya. Jadi orang yang dia itu hilang kesadaran disebabkan takdir. Takdir ini adalah pembiusan atau anestesi, ya, pembiusan. Maka hukumnya seperti hukum orang yang pingsan. Ya, kalau dia dibius dari sebelum fajar sampai selesai terbenamnya matahari, ya, dari dibius misalkan jam 3 malam, dan dia baru sadar dari pembiusan itu waktu Isya misalkan, maka yang demikian tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Ya, perinciannya sebagaimana perincian hukum orang yang pingsan. Wa man nama fi nahari Ramadan fa shaumuhu sahihun sawa'un istayqadha fi ba'din nahar wa nama baqiyahu aw istaghraqa naumuhu jami'an nahar falam yastayqidh illa ba'dal ghurub. Ya. Dan orang yang tertidur di siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya sahih. Ya, puasanya sahih.
Jadi berbeda dengan yang pingsan tadi, dia tertidur. Sawa'un istaiqadha fi ba'dhin nahar, ya tidur dia bangun, ya misalkan habis subuh dia tidur, bangun lagi menjelang zuhur, ya. Wa nama baqiyahu, ya setelahnya dia tidur lagi sampai asar. Asar dia bangun, ya mungkin dia istirahat lagi tidur lagi sampai mendekati maghrib, ya. Awi istaghraqa naumuhu jami'an nahar, atau dia tidur terus, ya, tidur terus. Falam yastaiqidh illa ba'dal ghurub, dan tidaklah dia bangun kecuali apa? Kecuali setelah terbenamnya matahari. Maka tetap puasanya sah. Jadi kalau ditinjau puasa sah atau tidak, maka puasanya sah, ya, yang demikian. Menurut apa yang dituliskan dalam kitab Durar Ramadhaniyah ini, ya. Baik, itu terkait dengan hilangnya akal disebabkan karena pingsan atau disebabkan karena tidur. Sudah kita sebutkan perinciannya. Kalau yang pingsan ada perincian, ya, sah atau tidaknya. Kalau dia tidur, ya, meskipun dia tidur semalam siang hari penuh, maka tetap sah puasanya. Wa amma ma yata'allaqu bil ilajat wal adawiyah, adapun yang terkait dengan pengobatan-pengobatan dan juga obat-obatan, kita akan bahas. Ini banyak istilah-istilah modern yang mesti kemudian kita pahami baik-baik, ya. Faman ujriya lahu ghasilun kulawiyun bi ayyi wasilatin kanat fa innahu yuftiru bidzalik. Orang yang dia menjalankan yaitu apa? Dialisis ginjal, ya. Ini prosedur yaitu untuk membuang limbah yang berbahaya, ya, di dalam tubuh pada penyakit ginjal stadium akhir. Ini dialisis, ya. Bagaimanapun caranya, katanya, kata beliau di sini, fa innahu yuftir bidzalik. Yang demikian maka akan batal puasanya. Ya, batal puasanya orang yang melakukan cuci darah lah kalau bahasa kita, ya. Di anna ghasil al-kula, karena ya proses dialisis ginjal, mahma kanat suratuhu, bagaimanapun gambarannya, la yakhlu min dukhulil mufattir lil badan. Ya, mesti dia memasukkan yaitu hal-hal yang membatalkan puasa untuk badan kita. Fahuwa yuzawwidul jisma. Ia menambahkan pada badan bidam an-naqi, yaitu darah yang murni, ya, darah yang murni, darah yang bersih, ya. Wa qad yuzawwadu bimadatin ghadhaiyatin ukhra, ya, dan terkadang juga ditambahkan atau materi-materi, ya, makanan-makanan lainnya, ya, tambahkan. Fajtama bidzalika mufattiran. Maka di sini terkumpullah dua pembatal. Ya, terkumpullah dua pembatal, yaitu tadi ad-dam an-naqi, darah yang dimasukkan, ya, karena dia mencuci, ya, ginjalnya dengan penambahan darah yang murni, kemudian juga dengan materi yang lainnya, makanan yang lainnya, maka yang demikian menyebabkan batalnya puasanya. Ini untuk yang dialisis ginjal, atau kita istilahkan dengan cuci darah, ya. Berikutnya, isti'mal bakhaq ar-rabwi fi nahari Ramadan la yufsidus saum. Penggunaan inhaler asma, ya, penggunaan inhaler asma di siang hari di bulan Ramadan, apa hukumnya? La yufsidus sauma, tidak membatalkan puasa. Lianna radhad alladhi yanfuthuhu bakhakh ar-rabwi ibaratun an hawa. Ya, karena semprotan itu, ya, yang kemudian ditiupkan kepada inhaler asma itu adalah sifatnya adalah hawa, yes, ya, dia udara. Hududuhu ar-ri'atan, ya, yang mana cakupannya itu hanya terbatas pada dua paru-paru saja, ya, dua paru-paru saja. Dia tidak sampai ke lambung, tidak sampai ke perut. Ya, wa muhimmatuhu, ya, fungsi utamanya adalah apa?
tausi syarayiniha wa syu'abiha al-hawaiyah, yaitu apa? Untuk memperluas, ya, yaitu arteri, ya, dan juga yaitu apa? eh Terkait dengan udara, ya, yang sempit disebabkan karena asma. Maka dengan sebab adanya inhaler itu obat asma yang disemprotkan, maka akan menjadi apa? Terbuka, ya. Apanya? Yaitu paru-parunya. Jadi tidak sampai kemana? Tidak sampai ke perut, ya. Hanya sampai di paru-paru saja. Wa hadzal radad la yasil ila al-ma'idah. Nah, semprotan ini, ya, itu tidak sampai kepada lambung seseorang, ya, wala yushakkil ghidhaan wala syaraban lil marid. Ia juga tidak berbentuk apa? Tidak berbentuk giza, makanan, wala syarab, tidak juga berbentuk minuman, ya, untuk orang yang sakit. Enggak berbentuk makanan dan minuman. Dia bentuknya adalah apa? Cairan semprotan, ya, semprotan. Sifatnya itu dia udara saja, ya. Wa huwa laisa bima'nal akli wasyurbi. Ia tidak masuk dalam makna makan dan minum. Ya, jadi yang tadi yang pertama apa? Dialisis ginjal atau cuci darah, membatalkan. Yang kedua adalah inhaler asma, obat semprot asma, ya. Ini tidak membatalkan. Berbeda dengan cuci darah, batal, ya, karena dia ada makanan yang dimasukkan, darah murni yang dimasukkan ke dalam tubuh, membatalkan. Adapun semprotan asma, inhaler asma tidak membatalkan karena dia udara, bukan makanan, bukan minuman. Baik, yang berikutnya yang ketiga, al-aqras. Ini adalah kaplet atau tablet, ya. Allati tudok tahta lisan, yang diletakkan di bawah lidah. Ya, ini biasanya obat-obat ini aqras tudok li'ilaj ba'di al-azamat al-qalbiyah. Biasanya untuk pengobatan penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit hati. Wahia tumtassu mubasyaratan ba'da wad'iha biwaqtin qasir. Jadi dia itu terhisap langsung, ya, setelah diletakkan dalam waktu yang sangat cepat sekali. Wa yahmilu haddam, dan darah akan membawanya ilal qalb, ke hati atau jantung. Fatuqifu azamatihi al-mufaja'ah, maka sakitnya itu akan langsung hilang dengan cepat. Wala yadkhulu ilal jawfi syai'un min hadhihi al-aqras, dan tidak masuk ke dalam lambung atau perut, ya, sesuatu pun dari tablet ini. Jadi dia langsung diletakkan di bawah mulut, di bawah lidah, dan itu langsung apa? Cair, ya. Dan itu nanti akan dibawa ke hati, ya. Maka yang seperti ini apa? Kata penulis buku ini tidak membatalkan puasa, ya. Fatanawaluha la yufsidus sauma. Mengkonsumsi ini itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada catatan. Apa catatannya? Bisyarti alla yabtali'a syai'an mimma yatahallalu minha. Ya, syaratnya adalah tidak menelan, ya, sesuatu yang larut dengannya, ya. Fahiya laisat aklan wala syurban wala fi ma'nahuma. Ia bukanlah makan dan bukanlah minum, ya, dan tidak masuk dalam makna keduanya. Dan juga tidak wala yadkhulu minha syai'an ilal jawf, dan tidak juga masuk sampai ke perut. Ya, kecuali dalam kaplet itu misalkan ada apa, bersamanya minum air misalkan. Ya, maka batal, ya, maka batal. Berikutnya, tadi apa, kaplet atau tablet khusus untuk penyakit hati, ya, itu tidak batal. Dengan catatan, ya, dia itu saja yang dikonsumsi, tidak apa, disertai dengan air atau yang seterusnya, ya. Yang berikutnya adalah
isti'mal gazil oksigen. Menggunakan yaitu gas oksigen ya. Maksudnya untuk pernapasan. Fit tanafus. Ya, oksigen untuk pernafasan. La yufsidus saum. Ini juga tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Li'annahu mujarradu gazin. Karena dia hanya gas saja. Yadkhulu ila al-jihaz at-tanaffusi. Ia masuk kepada saluran atau sistem pernafasan. Ya. Wali'annahu la yahtawi ala ayyi mawad mughadhiyatin au ghairiha. Dia tidak apa tidak tercakup padanya yaitu apa? Makanan. Ya, tidak ada makanannya di situ. Wala yanalu al-ma'idata min suyulatihi syai'un. Dan ia juga tidak sampai kepada lambung ya. Ini juga jadi tidak membatalkan. Yaitu apa? Gas oksigen yang digunakan untuk membantu pernapasan. Tidak membatalkan puasa. Berikutnya akan kita bahas. Kita ulangi lagi karena ada yang baru beberapa yang hadir. Jadi pengobatan modern yang dibahas di sini yang pertama adalah tadi dialisis ginjal, ini membatalkan cuci darah. Kemudian yang kedua, inhaler asma tidak membatalkan. Ya, inhaler asma tidak membatalkan. Yang ketiga yaitu menggunakan kaplet ya atau tablet untuk penyakit hati dengan catatan tidak ada makanan atau minuman yang bersamaan dengannya. Kemudian juga penggunaan oksigen ya untuk pernapasan. Ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya wasti'malu al-huknah wal ibrah ghair al-mughadhdhiyah la yufsidus sauma. Penggunaan yaitu suntikan. Suntikan yang bukan untuk makanan. Ya, bukan infus yang makanan ya. La yufsidus saum. Yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Sawa'un kanat fil adal awil warid atau tahtal jild. Sama saja ya suntikan ini adanya di otot atau di warid itu pembuluh darah atau di tahtal jild di bawah kulit. Disuntiknya dimanapun tempat suntikannya ya maka tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi menyuntik memberikan suntikan ya. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau pengambilan darah Ustaz? Ya, kalau dalam mazhab Hanbali berbekam ya, berbekam itu membatalkan puasa ya, membatalkan puasa. Maka masuk dalam makna berbekam adalah pengambilan sampel darah yang jumlahnya lumayan. Donor darah itu juga membatalkan ya, darah yang diambil darahnya atau yang orang diberikan darah itu membatalkan puasanya. Ya, adapun ini adalah suntik ya, misalkan apa untuk misalkan orang tes apa gulanya misalkan itu suntik juga ya. Nah, maka yang seperti ini tidak membatalkan karena kalaupun ada darah yang diambil ya atau dia terkena darah tetapi tidak banyak. Insya Allah termasuk syai'un ma'fun. Ma'fun, sesuatu yang diampuni yang seperti itu, dimaafkan. Oke, kita lanjutkan. Fahiya laysat aklan wala syurban wala fi ma'nahuma. Yang demikian itu tidak termasuk makanan dan minuman dan juga tidak termasuk pada makna keduanya. Itu suntikan tadi. Ya, suntikan. Amma isti'malul huqan al-waridiyah al-mughadhiyah. Nah, ini ya. Adapun penggunaan yaitu suntikan yang untuk pembuluh darah yang isinya makanan, yang mungkin kita mungkin infus ya. Isinya makanan. Ya, maka yang seperti ini membatalkan puasa.
Kenapa? Ya, li'annaha fi maknal akli wasyurbi. Karena dia termasuk makna makan dan minum. Makanya orang ada yang nggak makan, nggak minum, tapi diinfus. Ya, diinfus dia. Karena untuk memasukkan makanan dan minuman melalui infusan. Dan mungkin apa dengan infusan itu dia cukup ya, nggak makan, nggak minum. Maka seperti ini apa? Batal puasanya ya, batal puasanya. Wal mutanawilu laha yastaghni biha anil akli wasyurbi. Nah, orang yang pakai infusan itu kan dia cukup, dia nggak makan, dia nggak minum, bisa saja dia masih hidup ya. Ini wal mutanawilu laha, orang yang menggunakan ini, menggunakan al-huqan al-waridiyah al-mughadhdiyah yastaghni biha, mencukupkan dengannya saja. Ya anil akli wasyurbi, nggak perlu dia makan, nggak perlu dia minum, cukup. Maka yang seperti ini batal. Karena ini kenapa? Karena infus itu berarti dalam makna makan dan minum. Berikutnya ini untuk khusus perempuan ini. Ada ummahat di sini yang hadir. Istimal at-tahamil atau al-labus. Ya, menggunakan yaitu di sini at-tahamil. Ya. Disebut at-tahamil yaitu bahasa kedokterannya supositaria. Supositaria. Nah, supositaria ini adalah obat ya, padat sifatnya dan dia digunakan melalui dubur ya, melalui dubur. Ini ya bisa buat perempuan ya, laki-laki juga. Dan dia bentuknya itu seperti torpedo dan akan lunak larut karena masuk dalam tubuh ya, dalam suhu tubuh, maka dia akan larut. Disebut at-tahamil atau supositaria. Atau al-labus. Al-labus ini adalah yaitu endoskopi. Ya, endoskopi. Nah, penggunaan ini ya di siang hari di bulan Ramadan la yufsidus sauma, tidak membatalkan puasa. Karena apa alasannya? Afwan, untuk yang labus itu sama ya, yaitu suppositaria. Endoskopi yang alminzon nanti ada di bawahnya. Endoskopi lain lagi ya, afwan pembahasannya. Ini suppositaria itu obat ya. Obat yang dimasukkan melalui jalur dubur ya, melalui jalur belakang. Ini tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Li'annaha laysat aklan wala syurban. Karena yang demikian tidak termasuk makan dan minum. Dan juga tidak termasuk dalam makna keduanya. Wala yasil ilal ma'idah minha syai'un. Dan tidak sampai ke lambung ya. Sesuatu pun darinya tidak sampai ke lambung. Ya, kenapa juga alasannya? At-tahamil yaitu suppositaria, obat padat yang dimasukkan lewat dubur ya. Itu mengandung apa? Obat isinya. Ya, walaysa fiha sawail tadkhul al-jauf. Ya, dia tidak ada cara untuk masuk ke mana? Ke lambung atau ke perut, nggak ada dia. Ya, jadi juga semua obat-obatan yang lewat dubur ya. Orang misalkan ingin apa sembuh dari apa namanya itu ya wasir atau apa yang dia berdarah ya untuk pengobatannya biasanya juga dengan memasukkan obat lewat dubur ya. Nah, ini seperti itu. Jadi apa? Tidak membatalkan. Karena dia tidak masuk ke lambung, ke perut. Baik, berikutnya idkhal al-qastarah awil minzar. Nah, ini tadi ya, memasukkan kateter ya atau endoskopi. Ya, ini kateter atau endoskopi. Ya, kalau kateter ya macam fungsinya banyak ya. Ada yang untuk tadi pembersihan kantung kemih, ya nanti kita akan bahas di sini. Ada di bawahnya. Ya, pakai kateter, kemudian pakai endoskop ya. Atau idkhal dawa atau mahlul li ghaslil mathanah. Atau memasukkan obat ya yang apa? Au mahlul, sesuatu yang larut li ghaslil mathanah untuk
membersihkan kandung kemih. Ya, untuk membersihkan kandung kemih. Ini kan nggak lewat mulut ya masuknya ya, berarti kan semua lewat lewat belakang, memasukkannya lewat belakang ya, atau memasukkannya lewat ya arah depan bisa ya, kalau tadi apa, yaitu al-qastarah ya, al-qastarah kateter ya, itu bisa lewat arah depan juga, kemaluan depan ya. Au madatin tusaidu ala wuduhil asyi'ah. Nah, atau sesuatu hal atau materi yang membantu untuk apa, agar jelas sinar X ya. La yufattir. Seperti ini juga tidak membatalkan. Jadi tidak batal. Ya, jadi ulangi lagi terkait dengan kateter penggunaannya ya. Karena kan itu bukan makanan ya, penggunaan. Masukkan kateter, endoskop ya, kemudian juga memasukkan obat untuk pembersihan kandung kemih ya, atau juga penggunaan untuk sinar X ya, maka itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Kenapa alasannya? Li'annahu la ilaqah baina masalikil baul wal jihaz al-hadmi. Karena tidak ada hubungan antara yaitu tempat baul untuk pipis ya, dan juga untuk sistem pencernaan al-jihaz al-hadmi. Jadi kalau baul itu ya sudah di bawah ya, di kemaluan ya. Al-jihaz al-hadmi mulai dari tenggorokan ya sampai ke lambung, itu al-jihaz al-hadmi namanya. Nah, yang membatalkan puasa itu yang terkait dengan itu gitu. Adapun sudah di dubur, sudah dikubul ya, kemudian memasukkannya lewat itu, maka tidak membatalkan puasa ya. Wal jismu la yumkin an yataghadza mutlaqan ya. Badan kita ini, fisik kita ini nggak mungkin dia mendapatkan makanan mutlaqan sama sekali bima yadkhulu ila masalikil baul, yang disebabkan melalui jalur kencing ya. Ya, jadi jalur kencing itu maksudnya dari kemaluan yang kemudian dimasukkan sesuatu darinya, ya itu nggak akan sampai ke saluran pencernaan gitu, untuk bisa memberikan badan kita untuk kuat ya, makanan lah bahasa bahasa mudahnya ya. Jadi nggak ada makanan yang dimasukkan lewat sistem baul, sistem baul. Nah, wal aslu sihhatu asyam, maka asalnya adalah yang demikian sah puasanya. Jadi seluruh pengobatan atau obat-obatan yang dimasukkan melalui kubul ataupun dubur ya, maka tidak membatalkan puasa. Ya, seperti itu. Baik, berikut ini pembahasannya terkait dengan perempuan nih. Wat taqtir fi farjil mar'ah ghairu mufsidin lisyam. Taktir ya, yaitu apa? Yaitu untuk uh, alat ya, seperti alat kontrasepsi ya. Ini adalah tahamil al-mahbaliyah, al-mahbiliyah. Ini yang di bawahnya ya. Adapun takdir ini artinya adalah yaitu distilasi ya. Distilasi takdir, penyulingan kalau di sini ya istilahnya ya. Fifarjil mar'ah. Wallahu alam, ini gambarannya seperti apa ya. Tapi di sini dijelaskan berikutnya ada kadzalika at-tahamil al-mahbiliyah, begitu juga yaitu penggunaan alat kontrasepsi pada vagina perempuan. Begitu juga yaitu apa? Wa dhakhu sabghatil asyi'ah. Ya, istilah dhakhu sab'atil asyi'ah. Ini saya dapatkan maknanya yaitu memasukkan
alat endoskop ya ke vagina perempuan ya. Tujuannya adalah untuk yaitu untuk apa? Memperluasnya, tausi'ihi, ya, agar lebar ya, sampai masuk ke rahim ya. Jadi memasukkan ya seperti endoskop sama ya, tetapi dia di vagina ya, tujuannya agar apa? eh Meluaskan ya sampai kepada rahim. Ya. Apa alasannya? Kenapa tidak batal? Ya, jadi sesuatu yang kalau di sini spesifik untuk perempuan ya, di bawah ini, yang paragraf terakhir ini. Jadi penggunaan alat kontrasepsi yang khusus ya, bukan obatnya, dia khusus dimasukkan ya. Ya mungkin untuk bagaimana apa perinciannya mungkin yang terlibat dalam apa namanya? Bidan atau dokter yang lebih paham. Jadi penggunaan alat kontrasepsi tetapi alatnya dimasukkan ke dalam, mohon maaf, ke vagina supaya apa? Mencegah dari kehamilan gitu ya. Id la manfadha bainal jihaz at-tanasuli lil mar'ah wa bainal jihaz al-hadmi. Kenapa? Ya alasannya tadi sama, karena tidak ada apa? Kaitan antara yaitu sistem keturunan, yaitu sistem keturunan di sini jihaz at-tanasuli ya, untuk mendapatkan keturunan gitu ya. Bagi perempuan ya rahim dan seterusnya itu namanya jihaz at-tanasuli ya. Wa bainal jihaz al-hadmi, dan juga saluran pencernaan itu tidak ada apa namanya kaitannya. Jadi yang membatalkan puasa adalah yang terkait dengan jihaz al-hadmi, sistem pencernaan kita yang tadi saya jelaskan, mulai dari mulut, tenggorokan, masuk nanti ke lambung misalkan, itu membatalkan. Adapun melalui kemaluan ya, kubul dan dubur misalkan, maka ini tidak membatalkan puasa sama sekali. Ya. Nah, itulah beberapa pembahasan yang terkait dengan apa namanya pengobatan dan juga obat-obatan modern ya di Ramadan ini, di bulan puasa ini, apakah membatalkan atau tidak? Tentunya ada perincian ya, tentunya ada perincian. Kita tidak mengatakan seluruhnya membatalkan atau seluruhnya tidak membatalkan, tidak. Dan perinciannya sudah kita sebutkan tadi poin-poinnya, dan insya Allah ini akan ada rekamannya ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ya urusan kita. Dan ini adalah hari yang kelima di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita di pertemuan majelis yang kelima di hari yang keenam di bulan Ramadan. Insya Allah besok hari. Kemudian kita tutup di sini sebagaimana yang ditulis oleh beliau. Nas'alullaha an yufaqihana fi dinina wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memfaqihkan kita, memahamkan kita terkait dengan urusan agama kita, dan agar mengajarkan kita apa yang bermanfaat bagi kita dan menjadikan manfaat apa yang Ia ajarkan kepada kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.